Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kita bersyukur saudara, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa, memohon tuntunan penyertaan Tuhan menyertai kita melangkah di hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan menikmati lawatan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan pagi ini. Saya siapkan satu ayat dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-27 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Topik perenungan kita pagi ini saudara, mendengar suara Tuhan. Ini saya coba angkat tema ini karena saya melihat akhir-akhir ini ada begitu banyak suara yang berdengung di telinga kita, yang terkadang hal itu membuat kita sudah tidak mampu lagi mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Daud pernah berkata saudara, kalau kita baca Mazmur yang ke-23 ayat yang pertama, di sana pemazmur Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Puji Tuhan saudara, karena saya melihat betapa penting peranan gembala dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu Tuhan yang menjadi gembala hidup kita. Pada suatu hari saudara, seorang bapak kehilangan anjing kesayangannya, dan ketika anjing ini hilang, dia tidak tahu entah bagaimana cara sehingga anjing ini hilang, sehingga dia begitu susah hatinya, dan dia sudah berusaha dengan begitu keras untuk menemukan anjing tersebut, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Anjingnya itu tetap tidak ditemukan. Maka ia memasang iklan di sebuah surat kabar dengan memberikan ciri-ciri anjing yang hilang itu, dan ia berjanji akan memberikan upah atau memberikan hadiah bagi siapa saja yang dapat menemukan anjing kesayangannya itu. Lalu 2 hari setelah berita itu masuk di surat kabar saudara, dia menerima telepon dari seseorang yang tinggal lebih kurang 100 km dari rumah tempat tinggalnya. Lalu si penelpon itu berkata kepadanya, dia katakan bahwa aku menemukan anjing yang persis seperti apa yang saudara pasang di iklan itu, dan saya telah membawa anjing itu ke rumah saya. Keadaannya saat ini sangat lemah, dan anjing itu tidak mau makan, walaupun ia sudah saya bujuk, dia tidak mau makan. Demikian kata orang itu. Lalu pemilik anjing itu berkata, coba aku bicara dengan anjingku itu. Kalau memang itu anjingku, pasti dia akan mendengarkan suaraku. Lalu telepon itu pun didekatkan dengan anjing supaya bisa bicara dengan si pemilik anjing itu. Lalu si pemilik anjing itu melalui telepon memanggil nama anjingnya. Dan memang luar biasa saudara, ketika mendengar suara tuannya, anjing yang tadinya lemah, anjing yang tadinya murung, tidak mau makan, segera setelah dia mendengarkan suara tuannya walaupun melalui telepon, dia langsung segar, dia langsung ceria, dia langsung semangat. Dikebaskannya ekornya sambil mencari-cari tuannya di ruangan itu, ya, karena dia mendengarkan suaranya dan dia tahu itu suara tuannya. Dia langsung bangkit, dia langsung semangat, dia langsung bergembira, dan dia mencari tuannya itu. Karena dia telah mendengar suaranya, dia kenal suara tuannya itu saudara. Dan
Setelah mendengar suara tuannya, anjing itu pun segera dia mau makan dan dia bisa pulih kekuatannya kembali dan dia segar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah kisah yang ingin membantu kita betapa penting dalam kehidupan ini kita mendengarkan suara Tuhan yang adalah Tuhan kita, yang adalah gembala hidup kita, yang adalah pemelihara kehidupan kita. Saya percaya ada begitu banyak hal di dunia ini yang bisa membuat kehidupan kita tersesat dan jauh dari Tuhan. Akan begitu banyak itu, saudara, yang bisa menarik kita, merayu kita, membujuk kita dengan segala upaya supaya kita jauh dari Tuhan. Entah sengaja atau tidak, sadar atau tidak, hal-hal seperti itu seringkali menggiurkan bagi kita, dan akhirnya tanpa sadar kita juga mengikuti arah, mengikuti cara, mengikuti bujukan itu, dan akhirnya kita tidak tahu bahwa kita telah jauh dari Tuhan, kita telah terhilang dari Tuhan. Akhirnya dalam kondisi seperti itu, ketika kita jauh dari Tuhan, kita yang tadinya memiliki persekutuan yang baik, yang oleh persekutuan itu kita ditopang dalam kehidupan yang lebih baik, hidup yang semangat, hidup yang bersuka cita. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita akan sungguh-sungguh bisa merasakan bahwa hidup jauh dari Tuhan itu tidak menyenangkan, saudara. Kita akan dibuatnya lemah, kita akan dibuat letih lesu, dan seakan-akan kita memiliki beban hidup yang berat, tidak ada semangat kehidupan lagi. Tetapi puji Tuhan, saudara, Dia Tuhan yang adalah gembala kehidupan kita. Dia selalu setia menyertai kita, Dia selalu setia mengikuti kehidupan kita. Walaupun terkadang kita jauh dari Tuhan, Dia akan selalu mau menyapa kita. Persoalannya, ketika Tuhan menyapa saudara dalam keadaan hidup yang sedang saudara alami saat ini, apakah telinga saudara masih peka? Apakah telinga saudara masih terbuka untuk mendengarkan suara Tuhan? Jika anjing ini dalam cerita ini, dia masih tetap merindukan suara Tuhan, tuannya, dan ketika suara tuannya itu didengarnya, itu mampu membangkitkan semangat hidup dalam dirinya, itu mampu menggairahkan kehidupannya, dan itu mampu memberikan kepada dia kembali pengharapan akan kehidupan yang lebih baik. Saya yakin, saudara, ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Suara Tuhan akan memberikan kita semangat hidup. Suara Tuhan akan memberikan kita jaminan pengharapan. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ini menjadi sebuah peneguhan iman bagi kita pagi ini, di tengah riuk pikuknya kehidupan yang membuat telinga kita terkadang bising, saudara, sehingga di situasi sulit itu kita terkadang sudah sulit membedakan manakah suara Tuhan, mana suara dunia. Tetapi tenangkan hatimu, mari teduhkan jiwamu, buka hatimu, buka telingamu. Ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, engkau akan bisa mendengar bahwa suara Tuhan itu berbeda dari suara yang lain. Suara Tuhan itu memberikan gairah kehidupan. Suara Tuhan memberikan semangat kehidupan. Suara Tuhan memberikan kepada kita kembali kesegaran, kebahagiaan, kesenangan, sukacita. Dan jika itu kita terima, maka kita akan dibangkitkan kembali untuk menggapai segala impian kita bersama dengan Tuhan. Itu yang kita dapatkan. Kita membutuhkan suara Tuhan, saudara, ya, karena suara itu memberikan kita jaminan bisa keluar dari setiap persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi saat ini. Saya tidak tahu bagaimana kondisi hidup saudara. Apakah saudara sedang merasa seperti hidup yang jauh dari Tuhan selama ini? Ya, apakah saudara merasa hidup ini sepertinya tidak ada semangat lagi? Engkau membutuhkan Tuhan. Ketika engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu, buka hatimu, dengar suara Tuhan itu dan ikut suara itu, lakukan suara Tuhan, sehingga engkau akan mengalami pembaharuan hidup, dan engkau akan dikuatkan, dan engkau pasti akan diberkati oleh Tuhan. Maka saudara yang kasih Tuhan, pagi ini karena Tuhan meneguhkan kita semua, pentingnya mendengarkan suara Tuhan menjadi kata kunci bagi kita untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Pentingnya mendengarkan suara Tuhan menjadi kata kunci bagi kita pagi ini untuk bisa meraih kembali
kebahagiaan, sukacita, berkat-berkat di dalam Tuhan. Jika saudara ingin meraih itu kembali dalam hidupmu hari ini, maka beri telingamu, dengarkan Tuhan berbicara kepada Anda pagi hari ini. Tuhan akan menolong kita, Tuhan kiranya memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami pagi ini dengan firman yang kami renungkan. Kami sadar bahwa betapa kami selama ini telah lalai, betapa kami selama ini telah terbujuk rayu oleh suara dunia ini, sehingga kami jauh dari Tuhan. Hari ini, pagi ini kami diingatkan kembali dalam situasi apapun hidup yang kami hadapi saat ini. Yang kami butuhkan adalah suara Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami, supaya suara-Mu itu boleh kami dengar dengan baik, yang menguatkan kami kembali dan meneguhkan iman percaya kami. Oleh karena Tuhan berdoa bagi umat Tuhan yang pagi ini mendengarkan renungan ini, yang dalam keadaan kelemahan Tuhan kuatkan mereka, yang putus asa Tuhan beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat berikan mereka kelegaan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk semua umat-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Biarlah kiranya ketika mereka mendengarkan doa ini, mereka dikuatkan, dijamah, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan bagi umat-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan, bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan diberkati Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, dalam menghadapi ujian-ujian, berikan mereka hikmat, pengetahuan, dan kerinduan belajar dengan baik. Yang berencana untuk melanjutkan pendidikan, berkati Tuhan. Yang menyelesaikan pendidikannya pun diberkati Tuhan. Hamba juga doakan pagi ini umat-Mu, anak-anak-Mu yang bersuka cita di hari karena mereka berulang tahun, karena mereka mendapatkan rezeki dan berkat Tuhan baru. Berkati hidup mereka, penuhkan sukacita mereka. Ajar supaya mereka bisa bersyukur, karena semua yang mereka nikmati ini adalah anugerah Tuhan. Hamba juga doakan ada begitu banyak umat-Mu pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka sedang terbelenggu beban hidup yang berat. Mereka sedang mengalami persoalan-persoalan kehidupan yang sulit. Ketika mereka mendengarkan doa, mereka rindu dijamah Tuhan. Izinkan hamba berdoa pagi ini, memberkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya tetap mau berpesan, tetaplah saudaraku semangat. Semangat saudara. Jadilah kuat dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk selalu men-share, membagikan renungan ini kepada yang lain. Karena kami tahu ada begitu banyak orang yang merindukan kasih Tuhan pagi ini. Mereka merindukan pertolongan Tuhan. Bagikan kepada mereka sehingga mereka bisa menonton dan mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Itu harapan kami. Mari kita bersama untuk mengembangkan pelayanan itu kemuliaan Tuhan dan juga bisa menjadi berkat sukacita bagi kita semua. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara hari ini. Shalom.